Apakah konten campuran dapat dimonetize atau dipasangi iklan? Tentu saja semua YouTuber sepakat bahwa itu sangat bisa, of course ya. Jadi selesai. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan konten campuran itu? Di sini letak problemnya. Nah, teman-teman YouTuber sekalian, saya ingin mengisi ruang untuk diskusi terkait dengan apa sesungguhnya definisi dari konten campuran yang oleh setiap YouTuber masing-masing memiliki definisinya. Saya tidak berpretensi atau berkeinginan untuk mengkritisi definisi itu, ya. Tetapi saya kira masing-masing dari para YouTuber itu memiliki sudut pandangnya masing-masing, persepsinya sendiri-sendiri, dan tentu nilai kebenarannya masing-masing yang dalam proses ke depan ya tentunya terbuka untuk saling mendefinisikan ulang. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memperkaya diskusi itu. Harapannya demikian untuk menerjemahkan atau mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konten campuran di dalam video YouTube ya. Dari berbagai macam pandangan atau komentar dari teman-teman YouTuber, saya mencoba untuk menarik garis atau benang merah dan kemudian berdiri pada posisi untuk juga turut mendefinisikan versi saya sendiri. Nah, konten ini sesungguhnya sudah dimonetize, diterima sebagai YouTube partner pada tanggal 9 Desember yang lalu dan pada tanggal 11 sudah diterima dan dipasangi iklan. Nah, apa yang kemudian ingin saya sampaikan dalam konteks mendefinisikan apa itu konten campuran, yang beberapa pandangan-pandangan mengatakan bahwa konten campuran itu konten gado-gado ya, konten otomotif, konten yang kemudian langsung berbicara tentang mancing, kemudian berbicara berburu, kemudian tiba-tiba konten itu konten sport dan sebagainya. Nah, itukah yang dimaksud dengan konten campuran? Tanpa berlama-lama, saya mencoba untuk menggunakan konten saya ya. Dalam hal ini seluruh konten yang saya produksi, yang saya sharingkan kepada para audiens, para halayak atau publik sekalian, ini merupakan konten yang berada di bawah payung besar. Temanya adalah edukasi dan motivasi. Di dalam konten YouTube saya, ya, yang saya maksud dengan edukasi dan motivasi itu ya terkait dengan tadinya saya berpikir edukasi khusus tentang metode riset dan penulisan karya ilmiah, tentang aktivitas-aktivitas perkuliahan, pengembangan ilmu pengetahuan, kecakapan berpikir, dan sebagainya. Nah, kemudian saya mengisi pada bidang-bidang yang terkait dengan motivasi. Bagaimana motivasi belajar, bagaimana motivasi menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dan seterusnya. Nah, tadi saya berpikir bahwa ini adalah sebuah konten campuran ya, dalam channel saya. Tetapi ketika saya renung-renung bahwa sesungguhnya saya memandang bahwa apa yang saya sajikan di dalam konten ini bukanlah sebuah konten campuran sebenarnya, tetapi mewakili ya keseluruhan apa yang disebut dengan personalitas diri. Nah, kita tahu semua, Anda dan saya pribadi yang semuanya tidak berada pada posisi yang sama, memiliki bakat atau talenta yang sama. Ya, ada orang yang tentu tidak asing lagi untuk melihat ada orang yang di bidang olahraga, dia bisa bermain bola, dia bisa bermain voli, dia bisa bermain golf dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini saya ingin memaksudkan yang dimaksud dengan konten campuran versi saya adalah sesuatu yang bukan diri Anda, sesuatu yang bukan bagian dari bakat dan talenta Anda. Sepanjang apa yang Anda sampaikan atau sajikan kepada publik itu adalah sesuatu yang menyangkut atau mewakili tentang citra, talenta, atau bakat diri Anda sendiri,
maka sebenarnya Anda tidak sedang mencampur konten. Ya, sebagaimana dalam video saya, How to Speak, ya, memahami tentang speak itu dalam akronim speak. Di situ saya mengatakan bahwa bukan hanya kita say something atau mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu, tetapi kita berbicara tentang siapa yang menceritakan itu. Jadi ada aspek personality, ya. Aspek personality itu aspek individualitas kita atau kedirian kita. Nah, kita tidak bisa kemudian mengabaikan bahwa di dalam diri kita ini bukan terdiri dari satu tema saja atau satu talenta saja. Ya, saya menyukai misalkan aktivitas membaca, aktivitas menulis, kemudian aktivitas berbicara, bahkan aktivitas menonton film, aktivitas memancing dan sebagainya. Nah, kalau kemudian saya merecord atau merekam konten-konten itu dan menyajikannya ke dalam channel YouTube saya, maka sebenarnya saya tidak memandang itu sebagai sebuah konten atau channel yang diisi dengan campuran-campuran, tetapi sesuatu yang saya isi dengan personalitas diri saya. Jadi itu bicara tentang itulah perwakilan tentang apa adanya, apa-apa saja yang kemudian menjadi bidang interest atau bidang ketertarikan yang membuat saya enjoy di dalam memproduksi konten-konten itu dan membagikan kepada teman-teman di sana yang mungkin kompatibel atau cocok dengan apa yang kemudian saya sharingkan itu, ya. Nah, tentu di luar sana ada orang-orang yang memiliki tipikalitas, ada orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan yang segaris atau sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ini yang membuat kemudian saya merumuskan sebuah definisi sederhana bahwa yang dimaksud dengan konten campuran adalah penyajian isu, topik atau ide-ide yang kemudian bukan diri Anda banget gitu loh. Artinya bukan diri kita ya, tetapi kita mencampur kepribadian kita dengan kepribadian orang lain, ketertarikan diri kita dengan ketertarikan orang lain, meminjam apa yang kemudian orang lain sukai dan kemudian kita berusaha seolah-olah itu kita menyukai dan kemudian menguasai bidang itu, dan kemudian kita hanya membidik segmen pasar bahwa di luar sana banyak orang yang menyukai konten ini. Sekali lagi, saya tidak berada pada kelompok yang menyepakati bahwa konten campuran itu adalah mereka-mereka yang berorientasi pada pasar, ya. Apa yang pasar inginkan dan kemudian tanpa memperhatikan tentang personalitas diri atau ciri kediriannya, dia kemudian memproduksi sebuah mesin apa saja, ya, atau sebuah toko palu gada, ya, versi palu gada, apa yang Anda perlu gue ada. Nah, saya kira tidak seperti itu cara memandangnya. Yang kita maksud dengan konten yang sifatnya personality, mewakili tentang apa yang Anda sukai dan Anda gumuli, geluti setiap hari, dan menjadi sebuah hobi atau kesenangan yang bermanfaat, yang Anda pandang bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang Anda sharingkan itu sesungguhnya bukan konten campuran, ya, tetapi sesuatu yang jamak, sesuatu yang multidimensi dari kedirian Anda, pesona diri Anda, yang semuanya saya kira saling rajut-merajut, memberikan kekuatan, ya, memberikan aksentuasi atau penekanan bahwa yang Anda sajikan itu sebenarnya adalah diri Anda, ya. Jadi ingat, versi definisi tentang konten campuran bagi saya adalah ketika saya menghadirkan banyak pribadi di dalam diri saya dan kemudian mengemas itu ke sebuah produk, sebuah konten, dan kemudian melempar kepada pasar atau publik, dan kemudian kita berharap ada banyak orang-orang yang kemudian tertarik masuk dan kemudian menonton video kita. Saya kira bukan itu, ya. Nah, sekali lagi saya mengajak teman-teman bahwa bicara tentang akun pribadi, ini khusus saya bicara tentang akun pribadi, ya, bukan akun yang sifatnya diproduksi secara kelompok grup, ya. Tentunya itu merupakan gabungan yang jauh lebih luas dari sebuah kepribadian mereka-mereka yang berkumpul dan menyatukan diri untuk memproduksi sesuatu, ya. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa akun-akun YouTube itu bukan hanya akun YouTube yang dimiliki secara personal, tetapi ada juga yang kelompok atau grup. Nah, disinilah letak batasan campuran-campuran itu. Misalkan dalam sebuah grup itu ada 6 orang yang bersatu hati untuk membangun sebuah konten, tema konten, maka sangat mungkin bahwa mereka berkumpul 6 orang itu
menggabungkan semua bakat-bakat mereka, talenta-talenta mereka dalam semua spektrum atau kejamakan dari talenta dan bakat mereka, sehingga mereka bisa memproduksi konten itu secara bukan hanya tema yang tunggal, tetapi jamak atau banyak ya. Nah itu masih kita sebut bukan konten campuran juga sebenarnya ya. Jadi definisi saya sederhana, pada akhir ini saya mau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan konten campuran adalah ketika Anda menyajikan diri, menyajikan sebuah konten yang bukan bagian dari diri Anda, yang bukan dari bagian penguasaan ilmu pengetahuan Anda atau ketertarikan Anda, yang bukan mewakili nilai-nilai kesejatian yang Anda harapkan bisa ada dalam diri Anda dan juga dalam kehidupan masyarakat. Saya kira itu sharing dari saya, jawaban sederhana dari pertanyaan apakah konten campuran itu dapat dimonetize. Jadi pasti bisa. Tetapi sekali lagi persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan konten campuran. Konten campuran adalah konten yang Anda buat, produksi yang bukan bagian dari talenta atau bakat Anda. Sampai jumpa di konten-konten lain. Salam hebat, salam terima.